Halo, ketemu lagi dengan Desi dari portfoliokita.com. Kali ini saya akan membahas produk asuransi term life dari Manulife Finansia. Nama produk tersebut adalah Proactive Plus. Nah, asuransi term life dari Manulife itu sebetulnya ada dua jenis. Yang pertama, proaktif saja, tidak pakai plus, dan kedua, proaktif plus. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan membahas yang proaktif plus terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat kan mengenai karakteristik dari asuransi term life ini? Nah, asuransi term life itu kita membayar sejumlah premi yang cukup kecil dan kemudian dengan uang pertanggungan yang besar. Jadi kalau Anda perhatikan nanti preminya pasti tidak memberatkan Anda, tapi uang pertanggungannya cukup besar. Tapi karakteristik dari asuransi term life ini adalah apabila Anda melalui jangka waktu yang telah ditentukan atau kontrak yang sudah ditandatangani, maka uang premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi akan hilang. Nah, sekarang kita bahas Proactive Plus yang ada di Manulife. Jadi, Proactive Plus yang ada di Manulife itu mempunyai tenor yang paling kecil adalah 5 tahun. Tenor 5, tenor 10 itu untuk 10 tahun, dan tenor 15 untuk 15 tahun, dan tenor 20 untuk 20 tahun. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa tenor-tenor tersebut itu kalau dibandingkan mulai dari tenor 5, tenor 10, tenor 15, dan tenor 20 itu dengan uang pertanggungan yang sama, preminya pasti yang paling kecil adalah tenor 5 tahun. Jadi di awal tahun misalkan kita lihat dari premi tahun ini, maka kita lihat tenor 5 itu preminya paling kecil di antara tenor-tenor yang lainnya. Tapi perlu diperhatikan, kenapa kita melihat tenornya tersebut 5 tahun. 5 tahun atau 10 tahun itu juga mencerminkan flat rate atau flat premi yang akan Anda bayar. Jadi selama 5 tahun preminya akan jumlahnya sama, atau selama 10 tahun jumlah preminya juga sama. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pandang flat premi, lebih baik kita memilih tenor yang 20 tahun. Kenapa? Karena jelas berarti flat premi akan ditahan selama 20 tahun untuk premi yang sama. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan lagi, tenor 5 tahun itu akan bisa diperpanjang sampai usia klien 70 tahun. Jadi Anda bisa memperpanjang tenor 5 tahun sampai usia 70 tahun. Begitu juga tenor 10 dan juga tenor 20. Nah, kalau kita mengambil tenor 5 tahun, berarti pada tahun ke-6 premi akan berubah menjadi lebih mahal daripada premi tenor di periode pertama. Kemudian nanti pada saat kita masuk ke tahun 10, preminya juga naik juga dan akan berubah menjadi lebih mahal daripada periode sebelumnya. Jadi kalau tenor 5 tahun dan kita butuh asuransinya selama 20 tahun, berarti dia akan berubah selama 4 kali. Kan 20 tahun berarti bagi 5, 4 ya, berarti 4 kali berubah preminya. Nah, sekarang dalam memilih tenor yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda, saya sarankan melihat masa asuransi atau masa perlindungan yang Anda butuhkan bagi keluarga Anda. Misalnya seperti ini, saya umurnya 35 tahun, maka kalau saya ingin melindungi masa produktif saya, masa saat saya bekerja, itu kira-kira selama 20 tahun. Kenapa? Berarti 35 ditambah 20 artinya usia pensiun saya 55.
berarti pas dong saya mengambil tenor 20 tahun. Saya hanya menjaga pada saat saya masa produktif. Itu bisa dijadikan acuan ya. Nah sekarang kalau misalkan acuan yang kedua, kita juga bisa memperhatikan umur dari anak kita yang paling kecil. Atau kalau ada anak yang masih satu, ya berarti ya anak Anda gitu loh, umurnya berapa. Nah, masa perlindungan asuransi yang harus kita punya itu adalah pada saat masa anak tersebut sedang mengalami jenjang pendidikan. Jadi pada saat sekolah gitu. Kalau dia sudah lulus, berarti orang tuanya tidak perlu membeli atau memiliki asuransi jiwa lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat anak kita yang paling kecil umurnya 0 tahun alias baru lahir. Nah, berarti kalau kita lihat jenjang pendidikan yang dibutuhkan, itu dia akan melalui 23 tahun selama hidupnya untuk belajar. Diramalkan pada saat dia umur 23, dia sudah lulus dari S1-nya. Pada saat itu dia sudah bekerja kan. Nah, kalau tadi anak kita masih umur 0 tahun, berarti 23 tahun adalah jumlah yang harus dimiliki. 23 tahun adalah rentang perlindungan asuransi dari bapaknya atau kepala keluarga tersebut. Nah, kalau tadi tenor 20 tahun adalah maksimal dari Manulife, maka kita mengambil tenor tertinggi tersebut, tenor 20, dan kemudian kita perpanjang lagi asuransinya 3 tahun kemudian. Karena memang kita sekarang kalau kita sudah mengetahui perlindungan asuransi yang Anda butuhkan, berarti jangan lupa Anda harus mempertimbangkan klausa guarantee renewability yang ada di dalam Proactive Plus Manulife. Jadi di tempat lain itu kita sudah bisa melihat banyak sekali asuransi term life yang ditawarkan, dan Anda bisa melakukan perbandingan atau benchmark atas premi dan fasilitas dari setiap perusahaan asuransi tersebut. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dari Proactive Plus. Kelebihan pertama dari Proactive Plus yaitu dimilikinya klausa guarantee renewability, atau kalau di dalam polisnya namanya klausa perpanjangan. Kita sebagai klien atau tertanggung itu bisa memperpanjang masa perlindungannya tanpa harus medical test atau tanpa harus seleksi ulang. Jadi kalaupun kita memiliki tenor sampai 5 tahun atau 10 tahun, maka pada saat kita melakukan perpanjangan periode selanjutnya itu tidak akan ada seleksi ulang dari pihak underwriting Manulife. Nah, jadi kadang-kadang kan kita membutuhkan asuransi ini, tapi setelah kita anggap aja kita ambil tenor 20, tapi pada saat tenor berlangsung di tahun ke-15 klien mengalami penyakit kritis. Berarti kalau di dalam dunia asuransi itu sebetulnya klien itu tidak ada harapan lagi untuk memperpanjang asuransinya. Jadi pada saat tenor berakhir, yaitu di tahun ke-20, dia tidak boleh memiliki asuransi dari perusahaan tersebut. Tapi di Manulife kita bisa melakukan perpanjangan otomatis tanpa adanya medical test. Jadi Manulife tetap menganggap klien tersebut dalam keadaan sehat seperti di awal kontrak. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh klien tersebut, walaupun dia sudah memiliki penyakit kritis, maka pada saat tahun ke-21 dia hanya perlu membayar premi perpanjangan dari Proactive Plus-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, kelebihan kedua dari asuransi term life di Manulife yaitu tidak ada biaya medical test yang dibebankan ke klien. Jadi kalau Anda diperintahkan untuk medical test oleh pihak underwriting, maka biaya medical test itu gratis, tidak dipotong dari premi, dan Anda tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk biaya tersebut.
Jadi ada beberapa pertanyaan seperti ini, Mbak, saya kalau sudah di underwriting, sudah diseleksi, sudah dites sampai dari A sampai Z oleh pihak lab, kemudian saya diseleksi underwriting dan hasilnya ditolak. Lalu apa yang terjadi dengan premi saya, Mbak? Apakah dipotong dengan biaya medical test yang saya lakukan di awal? Nah, itu tidak akan dipotong oleh biaya medical test. Jadi itu sudah kewajiban dan resiko dari perusahaan asuransi Manulife. Jadi kalaupun Anda ditolak oleh Manulife, maka premi yang Anda bayarkan kembali utuh. Nah, tapi jangan mikir ditolak ya. Kalaupun Anda ada sedikit hasil medical testnya tidak begitu bagus, biasanya akan dikeluarkannya ekstra premi dari Manulife. Oke, kita akan membahas ekstra premi tapi di lain waktu ya. Nah, tadi kalau yang pertama guarantee renewability, kedua medical test gratis. Anda bisa melihat bahwa di dalam asuransi Proactive Plus, kita bisa memperoleh perlindungan yang maksimum, dan yang terakhir tidak lain adalah nama besar dari Manulife. Jadi kami sudah membayarkan klaim-klaim asuransi jiwa kepada tertanggung atau klien-klien kami. Bisa dilihat statistiknya cukup besar di internet ya. Jadi Anda bisa membeli polis dari Proactive Plus ini dan tetap merasa aman dan tentram meninggalkan keluarga Anda. Iya dong, berarti klaimnya apapun yang terjadi akan dibayarkan. Nah, itu kelebihan dari Proactive Plus dari Manulife. Nah, sekarang bagaimana? Anda bisa saja bertanya kepada saya mengenai premi yang Anda akan bayar sesuai dengan uang pertanggungan. Yang pasti jangan lupa, pilihlah uang pertanggungan yang paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda, dan juga pilihlah premi yang paling sesuai dengan kemampuan keluarga Anda. Oke, kita akan bahas proaktif. Kalau tadi saya sudah membahas Proactive Plus, ada yang ketinggalan, itu adalah proaktif. Proaktif itu apa sih? Proaktif itu adalah asuransi term life juga, tapi dia tenornya 1 tahun. Artinya kalau tenor 1 tahun, preminya akan berubah setiap tahunnya. Dan itu juga akan mengindikasikan bahwa apabila terjadi seleksi dari proaktif, pasti akan lebih panjang dan lama prosesnya daripada Anda mengambil Proactive Plus, karena preminya sangat-sangat kecil. Dan saya sarankan untuk mengambil Proactive Plus, memang mungkin Anda pikirannya hanya akan berasuransi di jangka pendek saja, tapi jangan 1 tahun ya, karena minimum asuransi di Manulife itu adalah 2 tahun. Jadi jangan sampai Anda memilih asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, karena asuransi itu harus jangka panjang. Jadi tidak bisa Anda hanya beli 1 tahun atau istilahnya 2 tahun saja, karena kita pasti melihat secara dari tujuan kita, apa fungsi dari asuransi itu sudah pasti untuk melindungi masa produktif Anda atau melindungi masa pendidikan dari anak Anda. Oke, kita akan ketemu lagi di video lain dengan topik yang berbeda. Jangan lupa Anda bisa lihat tanya jawab mengenai term life ini di artikel dari website portfoliokita.com. Terima kasih. Dadah.